Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your morality and being smart. Selamat pagi sahabat inspiratif semuanya. Di kesempatan pagi hari ini saya Faiz Berdaus hadir menemani sobat inspiratif semuanya dalam acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita sudah kedatangan anak muda dan mungkin kita akan kenalan terlebih dahulu supaya memang teman-teman serta sahabat-sahabat yang lagi stay tune di kesempatan pagi hari ini bisa juga berkenalan lebih dekat dengan pembicara ataupun narasumber yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Alhamdulillah. Manggilnya Akang, A atau Mas atau Bang nih? Kayaknya ini aja lah. Nama aja nama. Oke, Ajat ya. Iya, Ajat. Oke, Kang Ajat bisa kenalan terlebih dahulu. Namanya siapa, dari lembaga mana? Mungkin teman-teman serta sahabat-sahabat yang hari ini sudah hadir dan ikut stay tune bisa kenalan terlebih dahulu. Oke, sip. Perkenalkan, nama saya Ajat Sudrajat, bisa dipanggil Ajat ya. Saya sekarang kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan juga aktif di organisasi kemahasiswaan yaitu Lembaga Dakwah Kampus Ummul Fikroh, salah satu unit internal kegiatan di kampus. Oke, Kang Ajat, hari ini kita membahas tentang beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin ada di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ya. Terutama memang ini unit kegiatan mahasiswanya ya. Iya. Kang Ajat sekarang sudah semester 7 nih. Iya, saya semester 7. Sebenarnya memang dulu sudah ada keinginan masuk untuk kuliah. Waktu kuliah, waktu pas SMA sih belum ada keinginan lah. Kenapa? Belum ada. Karena ya tujuan saya sekolah itu waktu itu sekolah ya udah habis lulus kerja. Belum terpikir untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi ada motivasi besar pengen kuliah itu sebenarnya? Faktor guru saya. Faktor guru saya itu salah satu menjadi pendorong kenapa saya bisa kuliah di kampus UIN itu. Jadi emang faktor beliau guru SMA saya, beliau adalah sebagai bisa dikatakan mentor lah, sebagai mentor yang selalu senantiasa mensupport saya untuk bisa lanjut ke jenjang selanjutnya seperti itu. Oke, hari ini Kang Ajat kita akan banyak juga membahas tentang beberapa hal kegiatan-kegiatan yang akan berjalan di kampus nih, terutama memang Kang Ajat dulu backgroundnya adalah SMA ya? Saya SMA negeri. SMA negeri. Nah, ketika masuk di dunia kamu sekarang mengambil jurusan apa nih Kang Ajat? Oh ya, di kampus saya ngambil jurusan bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling. Iya. Nah, ketika memang proses masuk sekolah negeri, kemudian juga SMA ya, iya, masuk ke kampus Islam gitu, Universitas Islam, sebenarnya ada rasa gagu sendiri gak sih sebenarnya menghadapi mungkin juga pendidikan-pendidikan berbaur dengan keislaman? Sebetulnya dikatakan gagu atau grogi sih saya enggak ya. Karena memang ketika SMA saya sekaligus mondok. Jadi bukan hanya pendidikan formal saja ketika SMA. Di samping saya sekolah SMA formal, saya juga mondok. Jadi ya kalau misalkan saya keterima di UIN juga sedikit sombong nih ngomongnya gitu ya, percaya diri lah gitu tuh, bisa bersaing sama anak-anak man juga gitu. Oke, teman-teman serta sahabat-sahabat inspiratif yang ada di rumah hari ini bisa bergabung di layanan komentar di bawah. Bagi teman-teman serta sahabat-sahabat yang mungkin sudah kenalan sama Kang Ajat lebih jauh juga mungkin teman-teman bisa berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ingin say hello dengan pembicara, dengan teman-teman kita yang ada di nan jauh di sana ya. Kang Ajat, kita masih lanjutkan nih. Hari ini memutuskan untuk menjadi masuk bagian daripada unit kegiatan mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus. Sebenarnya apa yang membuat pengen masuk ke Lembaga Dakwah Kampus, Kang Ajat? Awalnya sih saya ingin berada di lingkungan yang selalu mengingatkan ya. Karena memang sudah menjadi fitrah manusia ya. Menjadi fitrah manusia itu selalu digoda lah gitu. Digoda dengan godaan-godaan yang merujuk ke keburukan. Nah, saya gabung ke LDK Ummul Fikroh itu supaya lebih menjaga saja gitu. Supaya saya berada tetap di koridor kebaikan seperti itu. Nah, sekarang Kang Ajat ini menjadi ketua umum dari unit kegiatan mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus nih. Dalam proses perjalanannya tentunya ada nggak sih sebenarnya hambatan-hambatan ketika memang Kang Ajat ini awal masuk ke Lembaga Dakwah Kampus? Ya, kalau hambatan saya berapa kali ya? Ada beberapa kali hambatan lah.
karena memang biasalah ada faktor senior yang selalu mempengaruhi gitu tuh ya. Supaya apa namanya jangan gabung sini lah gitu tuh. Gabung sini aja supaya lebih show up antum gitu tuh. Lebih berkreasi lagi gitu, ketimbang harus gabung di situ. Tapi ya bismillah saya mantap karena arahan dari guru juga. Nah, guru Ani nih faktor terbesar saya juga nih. Di samping beliau menyarankan untuk lanjut kuliah, beliau juga menyarankan untuk lanjut aktif di organisasi. Dalam hal ini gabung ke UKM LDK Ummul Fikroh seperti itu. Nah, dalam proses perjalanannya tentunya di dunia kampus banyak ya unit kegiatan-kegiatan ya. Banyak. Kenapa harus memantaskan diri ketika itu pengen dan memantapkan diri masuk ke lembaga dakwah kampus? Selain memang dari faktor tadi dorongan daripada guru atau mungkin juga senior atau mungkin teman-teman gitu, atau mungkin dari keinginan pribadi, sebenarnya sudah mengenal belum sih di lembaga dakwah kampus itu sendiri, Kang Ajat? Ya, ketika SMA sih sudah dikenalkan ya, karena memang UKM LDK Ummul Fikroh ini kan ada beberapa agenda yang melibatkan anak SMA. Nah, ketika itu saya juga terlibat di agenda-agenda UKM LDK yang melibatkan anak SMA. Ketika saya masih SMA, jadi udah sedikit kenal lah. UKM ini UKM LDK. Ya udah nanti ketika pas mudah-mudahan lanjut kuliah gitu bisa lah ikut gabung lah seperti itu. Nah, sebenarnya di lembaga dakwah kampus itu kan ada sistem organisasinya nih ya, artinya memang struktur organisasinya. Di struktur organisasi mungkin hari ini kan ada nih bagi teman-teman serta sahabat-sahabat yang belum mengenal lebih jauh tentang lembaga dakwah kampus ya. Mungkin Kang Ajat bisa menyampaikan kepada teman-teman khususnya mahasiswa baru supaya bisa masuk ke UKM lembaga dakwah kampus. Ya, secara struktural memang apa namanya yang paling tertinggi dan berposisi sebagai penasihat itu Pak Rektor ya, Pak Profesor Dr. Haji Fauzul Iman. Kemudian di bawahnya ada pembina, pembina Pak Mahfud. Kemudian di bawahnya lagi ada Majelis Syuro ya. Jadi sekumpulan apa namanya alumni LDK yang masih aktif di dunia kampus yang menjadi Majelis Syuro. Nah, setelah itu baru ketua umum. Di bawah ketua umum ada bidang-bidangnya. Nah, mungkin bidang-bidangnya di situ bisa disebutkan dan dijelaskan supaya memang teman-teman serta sahabat-sahabat nih yang khususnya mahasiswa baru ini juga bisa mengetahui nih. Oke. Saya hitung dari bendahara umum ya. Jadi ada bendahara umum, kemudian ada sekretaris umum, kemudian ada bagian PSDM. PSDM itu pengembangan sumber daya muslim ya. Kemudian ada kedua kesejahteraan dan keaktifan anggota. Kemudian ada keputrian dan juga fundraising. Ada PSDM di situ tupoksinya apa sih sebenarnya? Nah, untuk PSDM ini bidang ini khusus untuk pembinaan jati diri kader. Jadi memang fokus lebih ke internal. Lain halnya dengan K2A. K2A itu lebih ke syiar. Lebih ke apa namanya lebih ke umum lah. Jadi emang apa namanya syiar itu lebih tupoksi ke K2A. Kalau PSDM lebih fokus ke internal. Ada lagi tadi intelektual ya? Iya, intelektual. Intelektual itu Nah, intelektual itu biasanya sih kalau secara umum itu kayak semacam humas lah, humas dan media. Intelektual itu fokus untuk menggarap apa namanya media-media LDK seperti ada di Instagram, YouTube dan sebagainya. Seperti itu. Ada juga lagi tadi kemuslimahan. Nah ya. Kalau di LDK namanya keputrian. Keputrian. Iya, keputrian. Itu fokus dan topoksinya apa tuh lebih? Nah, emang keputrian kan sesuai namanya ya. Jadi fokusnya emang khusus membina apa namanya kader-kader LDK muslimah, yang muslimah itu tuh. Jadi ya di situ ada pembinaan diri, kemudian kajian-kajian segala macam. Oh, berarti itu kalau keputrian kabitnya harus putri ya? Betul sekali. Kalau Kang Wahyu berarti nggak bisa ya? Nggak bisa. Memang keputrian harus putri lah. Aneh nanti jadi keputraan nanti. Kalau kabitnya cowok. Iya. Oke, teman-teman serta sahabat-sahabat inspiratif yang ada di rumah pagi hari ini atau siang hari ini, saya Faiz Firdaus tentunya masih menemani para sahabat inspiratif semuanya di acara ngobrol penuh inspirasi. Nah, kali ini kita kedatangan anak muda, Kang Ajat. Siapa tuh? Ajat Sudrajat. Ajat Sudrajat ya, namanya sangat populer sekali ya.
Pasaran kayaknya ini. Bukan populer, pasaran kayaknya nih Kang. Ajat Sudrajat, beliau adalah salah satu ketua lembaga dakwah kampus di salah satu unit kegiatan mahasiswa di kampus UIN, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, ada juga ini rencana yang akan diselenggarakan agenda terdekat lembaga dakwah kampus nih. Apa nih? Wah, Ajat. iya. Jadi memang agenda terdekat kita ya agenda big event lah gitu. Event terbesar kita yaitu Ummul Fikroh Festival ya, yang insya Allah akan kita selenggarakan. Kita mulai start itu di tanggal 25 November sampai 29 November. Itu. Banyak sekali rangkaian agenda UFF teh. Ada rencananya para pembicara atau narasumbernya ada Ustadz Haikal ya? Iya, betul sekali. Ustadz Itu Haikal akan memberikan tausiah. Iya, tabligh akbar. Tabligh akbar. Kemudian juga ada dokter siapa? Ada Dr. Dafrina. Nah, beliau akan memberikan materi tentang pembahasan apa itu, Pak? Tentang bagaimana kehidupan muslimah yang baik itu seperti apa. Nah tentunya juga ada agenda terdekat dari lembaga dakwah kampus nih. Penerimaan anggota yang disebut dengan singkatannya Permata. Nah itu diperuntukkan untuk siapa sih sebenarnya, Kang Ajat? Nah, agenda Permata yang ke-24 ini di samping diperuntukkan untuk mahasiswa baru yang semester 1, kita juga masih menerima yang semester 3, 5 juga nggak apa-apa. Kalau misalkan berniat untuk bergabung di lembaga dakwah kampus Ummul Fikroh, meskipun sudah semester 3, 5, ya kita tetap menerima seperti itu. Oke, bagi teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, mungkin bagi mahasiswa yang baru masuk di salah satu universitas, ini unit kegiatan mahasiswa lembaga dakwah kampus bukan hanya di UIN juga ya? Wah, se-Indonesia ini. Se-Indonesia ya, Iya, bahkan ada. di kampus-kampus juga ada ya. Ada. Mungkin dengan nama-nama yang berbeda-beda. Betul sekali. Nah, dan dihimpun dalam satu koridor pergerakan namanya, kalau nggak salah apa tuh? FSLDK. Apa FSLDK? Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus itu yang menaungi LDK-LDK se-Indonesia yang berada di setiap kampus. Bagi teman-teman serta sahabat-sahabat tentunya napi kelalen ya. Iya. Ataupun jangan sungkan-sungkan kalau kita masuk ke salah satu perguruan tinggi, cari salah satu unit kegiatan mahasiswa yang mendorong teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya untuk bisa masuk, meregenerasi kepribadian kita menjadi mungkin lebih baik agar ya kita senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang baik. Semuanya memang baik sih sebenarnya. Iya. Mungkin ini menjadi bagian daripada prioritas dan juga pilihan dari setiap individu. Betul sekali. Nah, ketika itu mungkin dalam proses perjalanannya nih lembaga dakwah kampus ini sudah lama ya, sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Banyak sekali. Semasa jabatan Kang Ajat ini apa saja yang sudah dilakukan? Wah, banyak sekali. Saya sampai lupa gitu. Iya. Terutama memang kemitraan-kemitraan yang dibangun dengan luar kegiatan mungkin sudah dilakukan ya. Sudah. Salah satunya dengan Rumah Inspiratif. Kita juga menjalin kerjasama dengan podcast Rumah Inspiratif. Dalam hal ini agenda besar kita yaitu nanti agenda Ummul Fikroh Festival. Oke. Dan juga mungkin ada kegiatan-kegiatan pembinaan yang memang mendorong ada K2A ya. Iya. Mungkin ada juga talent-talent yang diajarkan kayak desain dan lain sebagainya mungkin bisa disampaikan Kang Ajat. Oh iya, jadi buat teman-teman yang mahasiswa baru ataupun yang tadi sudah saya jelaskan yang semester 3 ke semester 5 yang mau gabung LDK Ummul Fikroh, ada beberapa program yang bisa menjadi pemicu menambah skill dari teman-teman semua seperti public speaking, kemudian ada desain grafis, content creator, dan juga ada latihan olahraga sunnah memanah seperti itu. Oke, bagi teman-teman nih olahraga sunnah yang memang dianjurkan memanah bagian daripada perintah yang memang juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena memang ada beberapa hadis mengatakan olahraga yang memang dicintai oleh Rasul. Diantaranya memanah, berenang, kemudian juga berkuda ya. Mungkin di lembaga dakwah kampus berkuda juga. Insya Allah prosesnya. Oke, teman-teman serta sahabat-sahabat, mungkin ada closing statement dari Kang Ajat nih sebelum memang teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya juga ingin bisa bergabung di lembaga dakwah kampus ini. Buat teman-teman semuanya ya, mahasiswa baru semester 3, 5 jangan lupa untuk gabung LDK ya. Sekarang masih buka nih pendaftarannya nih. Kita tutup pendaftaran sampai tanggal 2 Desember. Ya, jadi sebelum tanggal 2 Desember pastikan kamu semua sudah daftar ke LDK. Itu aja.
Oke, teman-teman serta sahabat-sahabat, itulah perbincangan kita di acara Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi dengan salah satu ketua lembaga dakwah kampus di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Kang Ajat Sudrajat ya. Dan hari ini bagi teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya yang ingin juga melakukan kemitraan dengan podcast Rumah Inspiratif, yuk langsung kirimkan suratnya seperti lembaga dakwah kampus ini ya. Betul. Dengan agenda-agenda yang akan kami dorong secara online ya. Online. Tentunya bagi teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya ini menjadi salah satu inspirasi bagi kita agar senantiasa menjadi orang-orang yang terbaik di manapun kita berada. Ada jargon tersendiri nggak sih Kang Ajat dari lembaga dakwah kampus? Ada. Apa tuh? Kalau untuk di tahun ini kita jargonnya eksekutor kebaikan. Eksekutor kebaikan. Di situ ada makna tersendiri nggak? Ada. Di mana ada kebaikan, disitulah kita bergerak. Luar biasa. Oke lah teman-teman, itu perjumpaan pada kesempatan kali ini. Mungkin saya Faiz Firdaus dan juga Ajat Sudrajat. Mohon pamit undur diri. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ajat. Siap.